Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tentunya nikmat-nikmat tersebut tidak bisa kita hitung dengan hitungan-hitungan duniawi, tetapi kita selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun." Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali engkau ingkari nikmatku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh para tabi'in, generasi sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya tentang kebahagiaan dunia. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa banyak atau beberapa hal yang bisa kita tempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia. Yang pertama yaitu qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Orang yang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada namanya stres dalam kehidupan duniawinya. Tidak ada pernah rasa galau. Yang ada hidup tentram, tenang, damai. Untuk itulah apabila kita diterima atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan, maka kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila kita mendapat kesulitan, lihatlah kesulitan yang ada di bawahnya. Ada yang lebih sulit dari kita. Tetapi apabila kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memperbanyak, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji lagi dengan kemudahan dan kemudahan, maka semakin membandel orang tersebut atau kita selalu bersyukur dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kemudahan demi kemudahan akan didapatkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama, Ibnu Abbas mengatakan kepada para tabi'in. Yang kedua, agar kita bisa bahagia di dunia, yaitu al-auladul abror, mempunyai anak yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua pasti menginginkan anaknya sukses. Tetapi orang tua pasti lebih menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh tidak dihukum atau tidak diukur dengan bergelimang hartanya. Tetapi anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya, kebahagiaan orang tuanya. Orang tua tidak butuh diberi mobil, rumah mewah, tetapi tidak dihormati. Tetapi orang tua ingin dicintai oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas waktu tawaf bertemu dengan pemuda. Beliau melihat pundaknya sang pemuda tadi lecet-lecet. Rasulullah bertanya, "Kenapa pundakmu tersebut?" Maka sang pemuda tadi bertanya, "Ya Rasulullah,
saya mempunyai ibu yang sudah uzur. Kemanapun saya gendong, saya lepaskan gendongan saya hanya waktu ibu saya melakukan hajatnya, sholat dan istirahat. Selebihnya dari itu saya gendong kemana-mana. Ya Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sambil memeluk sang pemuda tadi, iya, engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kebaikanmu tidak bisa membalas kebaikan orang tuamu. Begitu besar jasa orang tua kita kepada anak-anaknya. Maka untuk itu, mari kita sebagai anak, sebagai orang tua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa Allah memberikan anak-anak keturunan kita, anak-anak yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dua indikator yang diberikan oleh sahabat Rasulullah SAW ini bisa kita lakukan dengan ikhtiar, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kesempatan kita. Setiap habis sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu kita berdoa terus menerus. Yang insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kita di dunia pun, di akhirat pun insya Allah akan mendapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya bahwa kita semua pasti menginginkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Surganya Allah Subhanahu Wa Taala tidak kita dapatkan karena amal ibadah kita, tetapi kita dapatkan karena kebaikan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kita selalu berdoa, ya Allah, masukkanlah kami ke surgamu dengan rahmatmu. Masukkanlah kami ke jannahmu dengan rahmatmu. Saya hanya bisa berikhtiar, hanya saya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar engkau masukkan kami, keluarga kami ke surgamu dengan rahmatmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak sekali indikator-indikator kebahagiaan kita di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini. Tentunya kita selalu senantiasa berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi dalam diri kita, memberikan semangat dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Lebih-lebih saat ini di bulan suci Ramadan ini adalah bulan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saya pribadi, kepada Bapak Ibu sekalian, dan kita gunakan untuk kebaikan dan selalu berbuat baik dan baik di aktivitas dunia kita ini. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.